Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11F. Perkenalkan, nama saya Galuh Yuliana Ferda. Nama saya Agni Ramaja Putri. Saya Najibul Faizal Fida. Saya Kirana Aziza. Saya Asifa Fitri Bayu. Saya Bunga Fauzia. Saya Ayla Sabina Indah. Saya Nadine Fairsofa. Saya Mary Indriani. Jadi pada hari ini tepatnya pada tanggal 21 November kita akan menuju ke Semarang, Jogja. Tujuannya untuk melaksanakan study tour. Jadi sekarang udah jam 4 lewat 42 menit dan sekarang kita lagi di Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang. Kita sekarang mau breakfast. Oke, ikutin terus. Ya elah juga mah. Ini mau tempe kan? Gua ada dua. Gua ada dua sebenarnya. Jadi sekarang udah jam 9 lah, kurang 7 menit. Kita ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Selamat datang di Hall Dr. Diuro Broto Saputro MPH, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro. Perkenalkan, kami, mahasiswa Peringatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, selaku tim tanggap darurat UPT Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Universitas Diponegoro. Sesuai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Jadi ruang jurnal itu teman-teman isinya jurnal-jurnal atau bahkan mungkin teman-teman kalau misalkan mau baca-baca selain di perpus juga ada di sini. Pada perpus mungkin lebih ke buku-buku ya, jadi atau mungkin skripsi kakak tingkat gitu ya. Kalau di sini lebih ke jurnal-jurnal. Jadi intinya kalau orang yang mau buat jurnal biasanya di sini, cuman jarang memang terfungsikan dengan baik untuk jurnal. Biasanya cuma dia untuk rapat diskusi gitu. Karena tempatnya kan juga di tempatnya berbentuk lingkaran, nggak bisa dibuka saya. Soalnya di tiap fakultas itu memang diwajibkan untuk punya portal jurnalnya sendiri kan. Jadi di FKM itu sering kok kayak dosen-dosen bekerja sama dengan mahasiswa membuat jurnal atau bahkan dosen-dosennya aja bekerja sama dengan sesama dosen untuk menerbitkan sebuah jurnal. Oke guys. Jadi sekarang kita lagi di Dusun Semilir. Sekarang udah jam jam 2 kurang lah. guys, jadi kita di sini bakalan muter-muter Candi Prambanan. Ini ya guys, rombongan di belakang, terus ini di depan juga ada lagi. Di depan ada anak-anak lagi. Ayo. Oh, ini mas. Kanan ya. Iya.
wabarakatuh. Ini kloter 2 ya, berarti ya. Dari mana? Oh enggak, sebelumnya tadi kesini kemana? Makan. Oh, makan di mana? Makannya di mana? Oh di resto, ya sampai ke toko besi gitu. Loh karena mungkin kurang zat besi, maka kita ambil toko besi buat makan, gitu kan? Baiklah, selamat datang di UNJ, ini kampus kami ya. Kita langsung masuk ke paparan. Ini kampusnya, ini mobil tadi bisa ada di sini ya. Terus sekarang di sini, iya. Iya. Oh nggak kelihatan? Ya nggak ada dong mas. Mana nggak ada no? Motonya telat. Belakang lagi sono no, berarti sono no. Iya. Bawah ini. Iya. Oh di belakang layar ini mungkin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, kami dari kelas 11F kelompok 2 ingin mewawancarai salah satu mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta seputar demokrasi. Di sini saya Anggia Ramadhani Putri bersama Dan saya Ayula Safina Indah dengan narasumber yang bernama. Perkenalkan, nama saya Yamsyah dari Fakultas Teknik UNJ angkatan 2019. Oke, kalau gitu kita langsung bertanya aja ya. Jadi pertanyaan pertama, apa demokrasi itu menurut kakak? Demokrasi itu adalah sebuah konsep kepemimpinan yang mana konsep itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi sistem demokrasi itu mengutamakan kedaulatan rakyat. Jadi semua keputusan negara itu berdasarkan dari aspirasi rakyat juga. Gitu. Nah, yang pertanyaan yang kedua, penting atau tidak menurut kakak mahasiswa melakukan aksi demokrasi turun ke jalan? Penting, karena yang pertama biasanya mahasiswa turun ke jalan itu ada alasannya. Yang pertama, karena mahasiswa itu sudah melakukan audiensi dulu ke pihak pemerintah yang kita kritik, kemudian mengajukan sebuah kajian biasanya gitu ke pemerintah. Nah, ketika cara-cara tersebut itu tidak ada tanggapan sama sekali dari pemerintahnya, maka kita aksi terakhir adalah turun ke jalan. Dan itu perlu untuk menyuarakan hak rakyat, aspirasi rakyat gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana jika peraturan demokrasi di kampus tidak sesuai dengan aturan dalam segi agama, budaya, dan suku? Jika tidak sesuai, yang pertama di mahasiswa itu punya yang namanya lembaga khusus mahasiswa. Jadi kalau di kampus itu ada lembaga birokrat namanya, itu dari dosen. Dari mahasiswa itu ada BEM, kemudian ada DPM, ada himpunan dan sebagainya. Nah, tugas himpunan ini adalah mengawal peraturan kampus serta BEM ya, BEM terutama. BEM kampus itu mengawal peraturan kampus supaya peraturan itu jalan sesuai sebagaimana mestinya. Masuk tadi masalah agama ya, kebebasan agama, kebebasan berekspresi, dan peraturan-peraturan itu dikawal oleh BEM. Gitu. Kalau gitu langsung lanjut ke pertanyaan keempat, siapa yang membuat aturan tata tertib di dalam kampus? Kalau ya aturan tata tertib yang membuat itu dari birokrat. Namun dari birokrat dari rektor, wakil rektor, kemudian dari senat, ada juga dari kalau kampus kita UNY itu ada di PTNBH itu ada yang namanya Majelis Wali Amanat. Nah, itu tugasnya membuat kebijakan-kebijakan yang terkaitan dengan kampus terkait mahasiswa. Itu yang buat kebijakan. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Ya. Mengapa mahasiswa harus menerapkan sikap demokrasi? Perlu, karena sikap demokrasi itu adalah sebuah pembelajaran, terutama mahasiswa itu tugasnya adalah belajar dan terus belajar. Kita belajar demokrasi dari kampus nanti supaya diterapkan juga untuk kehidupan selanjutnya setelah kita dari kampus. Itu perlu, karena negara kita adalah negara demokrasi yang itu nanti sangat digunakan konsep itu di negara kita. Oke, Itulah beberapa pertanyaan dan jawaban dari kakak. Oke, sekian dari kelompok 2.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.